Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia, anugerah dari Allah kepada kita, dan kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Karena kalau kita hitung satu, datang 1000, kita hitung satu lagi, datang 1000 lagi. Nikmat bagaikan deret ukur, sementara kemampuan kita menghitung hanya seperti deret hitung. Jadi nggak mampu kita menghitung nikmat Allah. Yang mampu kita lakukan hanya bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat ini. Nikmat sehat badan, nikmat panjang umur, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kita diberikan kitab oleh Allah berupa Al-Quran. Merupakan SOP kita, pedoman kita dalam hidup mengharui kehidupan dunia ini. Bersyukur kita. Dan kita berharap, sekali lagi, kita sangat berharap dipanggil oleh Allah nanti dengan panggilan yang sangat indah sekali. Ya abdan syakuran. Wahai hambaku yang pandai bersyukur. Indahnya panggilan dari Allah kepada kita nanti. Dia menghisap nanti. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, rahmatan lil alamin, yang membawa manusia dalam kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Semoga kita kelak nanti di yaumil hisab bertemu dengan beliau dan beliau mengakui kita sebagai umatnya. Kita bersama beliau nanti masuk surga Jannatul Naim bersama beliau, dan kita juga nanti berharap bertetangga dengan beliau. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kemarin surat Al-Baqarah, surat 177, masih sepotong karena panjang ayatnya. Saya baca dulu penggalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi tidaklah kebaikan itu kamu palingkan wajahmu kepada kiblat timur dan barat. Walakinnal birra, dan kebaikan itu tetapi man amana billah, orang yang percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhirat, wal malaikati, dan percaya kepada para malaikat yang mencatat semua perbuatan dia, wal kitab, dan kitab-kitab yang kita jadikan pedoman, kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan karena ketiga kitab tadi sudah tergabung dalam Al-Quran, kita cukup memahami Al-Quran saja. Wan nabiyina, dan semua para nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kita percaya bahwa itu adalah utusan Allah. Dan mereka semua membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Dan mereka semuanya Muslim. Tidak ada nabi di luar Muslim. Semua nabi adalah Muslim. Kemudian, wa'atal ma'ala wa'ala hubihi zawal, dan mereka memberikan harta yang dicintainya kepada karib kerabatnya, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan kepada para peminta. Nah, itu terakhir ya. Nah, hari ini kita sambung wa aqamas shalah. Jadi kebaikan itu inti di atas adalah tidak ada guna kita berbuat baik, menyembah kiri, menyembah kanan, tapi tidak beriman. Intinya adalah iman kepada Allah. Jadi kalau bekerja beramal tanpa iman, nggak ada manfaatnya, kosong dia ya. Nah, ini. Kemudian di samping iman dia wa aqamas shalah, dan dia mendirikan salat. Di sini bukan wa fa'ala shalah, mengerjakan salat, tidak, tapi aqamas shalah, mendirikan salat. Mendirikan salat itu apa artinya? Mereka baca bacaan salat dan mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita bahas tematik tentang salat ya. Bagaimana doa kita, bagaimana kita menyerahkan total hidup kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu komitmen kita dalam salat, bahwa sesungguhnya ibadahku ini, salatku ini, inna salati salatku ini, ibadahku ini, hidupku dan matiku ya terserah Allah. Lillahi rabbil. Bagaimana Allah aja. Kita cuma berikhtiar, berbuat
yang terbaik. Masalah hasil serahkan sama Allah. Nah, itu komitmen kita. Jadi aqamas shalah. Dalam kehidupan sehari-hari ya dilakukan. Kita lakukan terbaik, sukses tidak berhak. Sukses hak prerogatif Allah. Kalau kita sudah berbuat banyak, lalu kita tuntut kita harus berhasil, enggak, kita milik Allah namanya. Biarkan. Kita tugas kita ikhtiar. Sebaik-baik kita perbuatan, udah. Masalah hasil, hak prerogatif dari Allah. Biarkan Allah yang menentukan hasilnya. Dan biasanya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Biasanya hasil selaras dengan atau proporsional dengan usaha kita. Jadi mereka mereka menunjukkan sholat betul-betul dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Dan komitmen yang kedua dalam sholat, iyyaka na'budu, itu komitmen kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa kita hanya menyembah kepada Allah dan hanya minta tolong kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi ya kita serahkan kepada Allah. Betul-betul totalitas kita kepada Allah. Tidak ada lagi jarak kita dengan Allah untuk sebuah kehidupan ini. Itu ya, kemudian wa atas zakat, dan mereka menunaikan zakat. Setiap rezeki yang didapatnya, yang pertama dia ingat hak orang lain. Begitu dia terima rezeki 2,5% paling tidak dia keluarkan dulu. Ini hak orang lain ini. Dia tidak tunda-tunda ya. 2,5% hak orang lain. Kalau lebih bagus. Para sahabat itu rata-rata 30% zakatnya. 30%. Jadi kalau mereka berdagang itu untung bertiga, satu sepertiga untuk modal, sepertiga disedekahkan, sepertiga untuk mereka. Jadi dibagi 3 aja, 30%. Kalau kita ya 2,5%. Jadi wa atas zakat. Begitu dapat rezeki, maka ingat pertama bukan beli ke mall dulu lah, beli baju baru, ke mall dulu lah, beli mobil baru, beli ini baru, enggak. Begitu dia dapat rezeki apapun yang didapat, maka yang dia ingat pertama adalah bagaimana zakatnya. Ayat pertama, wa mimma razaqna hum yunfikun. Dan dari apa kami rezeki ke mereka, yunfikun. Mereka selalu menginfakkan. Jadi pertama yang dilakukan terhadap rezeki adalah hak orang lain. Jadi wa zakat. Kemudian yang berikutnya kriterianya wal mufuna, dan mereka menyempurnakan. Wal mufuna itu orang dari wafaya atau aufa. Wafa menyempurnakan, kalau aufa lebih menyempurnakan. Jadi wal mufuna itu orang-orang yang selalu menepati janji, orang yang selalu menyempurnakan. Janji jam 10 kurang 5 udah datang dia. Kalau jam 10 pas itu janji biasa. Janji jam 7 kurang 5 udah datang dia. Janji jam berapa, apapun janjinya dia sempurnakan. Jadi wal mufuna, dia melebihkan kesempurnaan itu. Dia janji memberikan 3, diberikan 4. Dia janji memberikan 10, diberikannya 12. Dia berjanji jam 7 kurang 5 udah datang dia. Jadi menyempurnakan, melebihi. Kalau janjinya 7, dikasih 7, wajar ya. Janji jam 5, datang jam 5, wajar. Tapi dia enggak. Wal mufuna, melebihkan, menyempurnakan. Wal mufuna bi'ahdi, dengan janji iza ahadu, ketika dia berjanji. Nah, ahadu itu kalau kita bahas sedikit, itu KKL dengan pelaku hukum akar kata ahada, polanya fa'ala. Fa'ala itu saling berjanji. Jadi orang-orang yang berjanji itu dia sempurnakan janjinya. Beda dengan sebaliknya orang munafik. Orang munafik ciri-cirinya apa? Kalau dia berjanji selalu ingkar. Janji nggak pernah dipenuhi. Amanah dia khianatin. Kalau berkata bohong. Nah, kita sebaliknya, orang mukmin itu berkatanya benar, berjanjinya tepat waktu, dan kalau diberikan amanah betul-betul dia amanah. Nah, jadi nggak akan berkhianat ya. Wal mufuna bi'ahdihim iza ahadu, dan dia menyempurnakan janjinya ketika dia berjanji. Nah, itu orang-orang yang tadi di atas tadi kan, orang-orang yang beruntung tadi. Kemudian wasabirina, dan sabirina itu kata benda pelaku aktif ya, pelaku aktif. Jadi sakar kata sabara, pelaku aktifnya sabirin, penyabar, bukan orang yang sabar, penyabar. Penyabar kalau sabar kata kerja, B ini kata benda, penyabar. Penyabar berarti 24 jam dia sabar. Antara orang yang sabar dengan orang penyabar sedikit ada perbedaannya. Kalau penyabar, ya betul-betul nggak ada batas ya. Kalau orang yang sabar, nah, sebesar gue sabar nih. Nah, tapi satu kondisi, kalau udah habis batas sabar gue, marah dia. Ada batasnya.
Sabarku ada batas, karena kalau sabar itu ada batas, tapi penyabar unlimited, tidak ada batasnya. Jadi orang yang penyabar fil ba'sa, dan kondisi yang tertekan, dan kondisi yang jelek, dan kondisi yang buruk, sabar dia. Dan wadara, dan darurat, sempit, darurat ya, darurat itu darurat dipakai dalam rumah sakit, UGD, unit gawat darurat. Nah, ini gawat darurat ini nih, darurat. Jadi darurat itu bahasa Quran itu ya. Darurat jadi darurat, darurat. Kalau di Indonesia jadi darurat ya. Jadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi semua kesempitan. Apapun kesempitan dia sabar. Kan dalam Al-Quran sebelumnya sudah disampaikan oleh Allah ya, bahwa kita selalu akan diuji oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Nah, itu ada di ayat sebelumnya kan. Itu tetap Allah akan uji, dan katakan kepada orang-orang yang beriman apa namanya? Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dia akan mengatakan bahwa dia dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, itu orang-orang yang sabar. Nah, inilah orang-orang yang beruntung. Sabar dia. Sabar dengan kondisi yang sejelek-jeleknya, sesempit-sempitnya. Gimana jelek gembunya? Ada orang nggak makan, beras kagak ada, tadinya mewah, tahu-tahu jatuh miskin, udah beras nggak ada, dia tadi ditagih hutang lagi, anak sakit lagi, aduh. Saya pernah melihat satu kondisi keluarga udah nggak punya penghasilan, dipecat dari kantor, kemudian anaknya buat sekolah nggak dibayar 3 bulan, bapaknya sakit COVID lagi. Nah itu pernah saya dapatin orang seperti itu. Nah, orang itu sabar semuanya. Wasabirina fil ba'sa, itu kondisi yang sangat darurat. Kita sakit, anak uang sekolahnya belum bayar, beras di dapur kagak ada, datang orang lagi hutang lagi. Nah, coba lihat dulu. Bapak-bapak ibu-ibu yang punya duit sekarang, punya harta, badan sehat, anak sekolah lancar, syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Allah bisa sekejap mata, Allah bisa hilangkan semua apa yang ada di kita. Banyak ayat itu. Allah dengan sekejap mata. Kalau kita Allah ingin hilangkan semuanya, hanya butuh waktu, nggak butuh waktu, sekejap mata. Kita betul-betul wasabirina fil ba'sa wad dara, kemudian wahinal ba'sa, dari kondisi yang perang ya. Hina itu waktu, ba'sa waktu jelek, waktu tertekan ya, diterjemahkan waktu perang. Waktu perang ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa aku jadi waktu perang ya? Ini saya coba pikir kayak bahasa Malaysia ya. Saya coba bahasa Malaysia. Kalau kita terjemahkan pakai gramatikal bahasa Indonesia memang agak sedikit, kadang-kadang kita kok nggak nyambung kayaknya ya. Nah, coba aja bahasa Malaysia. Rumah sakit korban lelaki, rumah sakit apa itu? Bahasanya kan beda-beda di situ kan. Ada bilik ketibaan, ada kan itu kan. Ada bahasa Malaysia itu kan. Nah, kalau kita pakai bahasa Indonesia, gramatikal Malaysia ya berantakan kita. Rumah sakit korban lelaki kok jadi korban ya kan? Kan nggak ada. Nah, kemudian laskar tak berguna, orang pensiun kan. Laskar tak berguna, gimana itu? Masa tak berguna? Tapi gramatikal dia begitu. Ya kita memahami gramatikal Malaysia dengan bahasa Malaysia. Nah, boleh kita pakai bahasa Indonesia. Begitu juga kalau kita memahami bahasa Sunda ya dengan gramatikal Sunda. Kita memahami bahasa Padang ya dengan gramatikal Padang. Ada contoh pakai gramatikal diucapkan bahasa Jawa, pakai bahasa Padang, berantakan nanti. Jadi wahinal ba'sa. Nah, orang yang sabar, selalu sabar dalam kondisi apapun. Dia nggak peduli mau lapang, mau sempit, mau bahagia, mau susah, mau makan, mau tidak, semuanya sabar dia. Dia tidak pandang bulu, karena dia melihat dari Allahnya, bahwa semuanya itu datang dari Allah, tidak dari manusia. Allah sudah katakan bahwa Allah pasti akan menguji manusia semuanya. Kemudian ulaika allazi, mereka itulah orang-orang yang sadaku, yang benar-benar. Mereka orang yang benar, sabar. Jadi sabar dikaitkan dengan benar. Ulaika, mereka lah allazina, orang-orang yang sadaku, mereka yang benar. Dan wa ulaika, nah dekatnya lagi, wa ulaika, dan mereka itulah mereka lah al-muttaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi ada 3 kali kata mereka di situ. Mereka lah orang yang bertakwa. Nah, bagaimana pemahaman kita dalam gramatikal bahasa Indonesia? Kan kita nggak kenal mereka pergi, kan nggak ada. Saya duduk, nggak ada. Al-Quran ada.
Bagaimana menerjemahkannya ini? Saya betul-betul duduk. Nah, jadi kalau kata pelaku diulang-ulang, wa antum tanzurun, kalian betul-betul menyaksikan. Nah, di sini diterjemahkannya adalah mereka lah betul-betul orang yang bertakwa. Ini orang itu kan kriteria di atas tadi, dia percaya kepada. Jadi kalau kita urut dari atas, kriteria bertakwa dalam ayat ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bertakwa, coba ambil aja dalam Quran. Pertama, apa kriteria takwa? Misalnya nama pertama, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ke bawah lagi, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, dan seterusnya. Nah, di sini apa? Pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang percaya kepada Allah. Jadi percaya kepada Allah itu mutlak. Kalau tidak percaya kepada Allah, nggak ada guna amal ibadah kita. Percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, bahwa kita akan dihisap nanti, semua pertanggungjawaban perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Percaya kepada para malaikat yang mencatat semua amal-amal kita, yang akan menanya kita di kubur nanti, yang akan jaga kita di surga atau di neraka nanti. Kita pilih aja surga. Kemudian kepada kitab Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita. Kita harus percaya dulu ke Al-Quran ini. Kalau kita ragu dengan Quran, jangan salah ini. Jangan dikarang-karang orang. Nah, kalau kita ragu, kita hilang kriteria takwa. Kitab dan nabi, dan para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mereka semua muslim. Kita percaya itu. Dan yang kita percaya betul, bahkan Nabi Muhammad sebagai panutan kita. Karena sudah dari Nabi Adam sampai Nabi Isa selesai disempurnakan dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu kan hablum minallah ya. Lalu memberikan hartanya yang dicintai kepada karib kerabatnya, kepada anak yatim, kepada para fakir miskin, bersahabat dia, dan kepada orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Nah, jalan Allah itu apa? Banyak orang yang menuntut ilmu, orang yang semata-mata kerjanya cuma berdakwah dan sebagainya. Kemudian orang-orang yang kemudian dia mendirikan sholat dan membayar zakat. Kemudian orang yang menepati janji ketika dia berjanji dan selalu sabar dalam kondisi apapun. Nah, itulah kriteria orang yang bertakwa di sini. Tinggal kita catat aja, ini pertama begini, ya lain begini, ya lain begini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, puasa. Nah, kita lakoni semuanya itu. Kalau sudah kita lakoni semuanya, insya Allah predikat takwa itu akan melekat pada diri kita. Otomatis sekali. Allah innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah merubah janjinya. Jadi kalau kita harus lakukan, makanya kita belajar Quran. Jadi kan nanti kriteria takwa dibuat oleh orang lain. Takwa itu adalah misalnya pergi ke satu tempat, merenung di sana 10 hari, lalu entah apalah macam-macam di situ ada kriteria manusia. Nah, kita pakai kriteria Allah. Apa yang dari Quran bertakwa? Kita pakai, kita ambil satu persatu. Oh, di ayat ini takwa begini, di ayat ini takwa begini, di ayat lain takwa begini. Kita inventarisasi semuanya. Kalau dalam lengkap semuanya, insya Allah takwa akan datang sini kepada kita. Jadi kalau saya lihat utama takwa itu apa? Rukun Islam itu udah wajib sholat, puasa, zakat, kalau mampu pergi haji. Kemudian apalagi yang sunat? Baca Quran, mencintai Al-Quran. Bukti kita mencintai Allah dan Rasul, ya cintai Quran ini. Kita tidak pernah merasa terpaksa, kita tidak pernah merasa susah, kita tidak pernah merasa nggak enak dengan Quran. Apapun yang diberitakan orang tentang Quran, maka hati kita gembira. Kenapa? Nah, Quran itu adalah berita gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita tidak merasa gembira dengan Al-Quran, jangan-jangan predikat takwa kita sudah mulai usang. Harus kita perbaiki terus sampai kita senang mendengar Quran. Bagaimana orang senang, bapak-bapak, ibu-ibu senang ketemu anak, bercengkrama, senang ketemu teman, bercengkrama, senang ketemu atasan, dialog, senang ketemu orang berdialog, apa yang kita suka bisa kita curhat, senang kita. Nah, kesenangan kita itu untuk Al-Quran melebihi. Kenapa? Kita curhat sama Allah. Man arada yatakalama ma'allahi falyaqra Quran. Barang siapa yang ingin ngobrol sama Allah, baca Quran. Jadi kita baca Quran senang di kita. Maka kalau gitu kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Demikian penjelasan saya. Kalau untuk gramatikalnya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu udah banyak yang paham ya. Tapi boleh ditanya nanti kata per kata, satu persatu ditanya akar katanya apa,
polanya apa, dan sebagainya. Jadi pertanyaan ada dua konteks ya. Pertama, konteks ayat yang ada di sini. Yang kedua, gramatikal. Nah, kalau gramatikal, boleh lari kemana-mana. Bapak boleh menanya gramatikal ayat yang lain, tapi sebatas gramatikal saja. Oh, Pak Rijal, saya perhatian kemarin ayat Al-Arab ya sekian. Saya belum paham apa katanya. Boleh ya. Oke, baik Pak Joni. Kalau ada yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi hidayah, dan kalau yang salah semata-mata karena kebodohan saya, karena saya masih dalam belajar. Untuk itu saya mohon maaf dan saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Dan saya akhiri bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.